billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurrina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa sallallahu anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidana jami'il mu'minin wa talahana aman. Allahumma iftah qulubana wa ta'arifina alimna ulumul anbiya'i wal mursalin. وجعلنا من العلماء العاملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا من علم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. Babul bay'ati ala iqamati sholati. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna. Apa? Babu fadlis sholati liwaqtiha. Haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Syu'batu qala Al-Walidu ibnul Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadhil dari wa asyara ila dari Ubaidillah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fisabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Babu fadlis salati liwaqtiha. Ini suatu bab pada membicarakan masalah keutamaan salat yang dilakukan pada waktunya. Salat. Keutamaan salat yang dilakukan pada waktunya. Haddatsana Abul Walid Hisam ibnu Abdul Malik, yaitu adalah yang namanya Abul Walid lah Hisham ibnu Abdul Malik, anak daripada Abdul Malik. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'batu, telah bercerita kepada kami Syu'bah. Salam. Qala Al-Walid ibnu Aizari, telah berkata Al-Walid ibnu Al-Aizari akhbarani, telah bercerita kepadaku. Qala, dia berkata juga, sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqulu, saya pernah mendengarkan Abu Amrin As-Syaibani yaqulu, dia berkata, bercerita. Haddatsana sahibu hadidar, telah bercerita padaku oleh pemilik rumah ini, wa asyara ila dari Abdullah, dan ia menunjuk kepada rumah Abdullah. Dia menunjuk kepada rumah Abdullah. Qala, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, perbuatan apa yang paling disukai kepada Allah? Artinya perbuatan yang paling disukai Allah itu apa? Qala, maka dia pun menjawab as-salatu ala waqtiha,
yaitu melakukan sholat pada waktunya. Melakukan sholat pada waktunya. Qala, lalu dia berkata, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa? Qala tsumma birrul walidain. Lalu dia mengatakan, kemudian birrul walidain, berbuat bagus terhadap kedua orang tua. Qala tsumma ayyu? Kemudian apa? Qala al-jihadu fisabilillah. Lalu dia mengatakan jihad fisabilillah. Qala haddatsani bihinna. Dia berkata, telah bercerita kepadaku dengan mereka. Artinya dengan yang tiga ini. Walau istazattuhu lazadani. Seandainya kalau saya minta untuk tambahan penjelasan, pasti dia menambah saya. Nambah saya. Hanya termasuk sebagai kelanjutan daripada soal sholat, bahwa hadis terakhir piranan tentang melakukan sholat, ada perintah aqimis sholat atau rafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyati. Sebenarnya hadis pirananus jadi inti adalah bahwa sholat sigawi adalah merupakan kifarat daripada dosa-dosa sigawi, baik dosa beri maupun dosa belit. Sehingga ibaratan bahwa salat ni marak misal koko isi arak li bawa lawang balin 5 kali dalam terus kelam temandi le koko nu, maka tentu kotoran-kotoran isi dekat-dekat awak akan sangat bersih apabila mandi secara serius dengan arak dan dalku. Lalu sekaligus menunjukkan bahwa solat isi bau menghapus sampai dosa-dosa si belik sekalipun apabila tergawe ia dengan secara tulen-tulen, secara serius. Marak entan si mandi secara serius, ngosok, kemudian ngadu sabun si bagus, waktu si tebu butuhkan cukup. Jadi ndik nasal mandi, walaupun memang arti mandi adalah saylanul ma'i ala kulil jasadi, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya paranin mandi hanya mengalirkan. Nah ini kan hanya sekedar mengalirkan, cukup sah mandi. Ada apapun apabila mandi dengan tujuan untuk mengangkat hadas. Dinarak manik si menghalangi antara air timpal sampai kepada kulit. Wasa walaupun hanya sekedar sailan doang, sailan mengalirkan. Namun lebih daripada menghilangkan hadas, bertujuan entah untuk ditanzib, untuk kebersihan. Nah apabila ditanzib untuk kebersihan jasmani, niscaya pasti akan membutuhkan keseriusan di saat si mandi. Menggunakan air isi paranin air mutlak. Air mutlak. Nah inilah mandi isi serius. Sembahyang pun sekenuan juga. Jadi sembahyang isi bau menghapus dosa sampai kepada dosa pelik sekalipun adalah apabila sembahyang si betul-betul terlaksana sesuai dengan ilmu sholat, tentang syarat wajib, syarat sah, rukun, surat apa dan seterusnya. Kemudian pada marantan membicarakan tentang pegawaian si paling afdal. Sahabat berketuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, badak kaji. Nabi ruan amal si paling demenang si Allah. Maka Rasulullah menjawab, ialah melakukan sholat tepat waktu. Melakukan sholat tepat waktu. Memang searah isi
Meriwayatkan awwala waktiha, di awal waktu, di awal waktu, tepat waktu. Karena Arab memang melalui langit dan selalu sholat akhir waktu duha. Wirid lagu berjulu, wirid yang kebui. Terus akhir waktu baru sholat. Maghrib misalnya, ya mendekat-dekati Isya. Zuhur mendekat-dekati Asar. Lagu tetap ala waktiha. Nah, apakah waktu tetap ala waktiha, lagu arah awal waktu, arah pertengahan waktu, arah akhir waktu. Memang di dalam ilmu fikih pun arah paralin waktul fadilah, kemudian waktul jawaz, kemudian jawaz bila karohah, jawaz bil karohah, sampai kepada waktu tahrim. Sampai kepada waktu tahrim. Namun tetap teparadin solat le waktunya. Waktu tahrim ukurannya adalah apabila tegawe solat asar misalnya. Gawe solat asar sangat akhir gadi. Baru mau 2 rakaat, wah datang maghrib. Nah ini tahrimnya. Berarti si 2 rakaat doang sah. Si 2 rakaat berarti di luar waktu. Wajib kada. Wajib kada si 2 rakaatnya. Mau baca rakaat sempurna tegawe 4 rakaat. Walaupun si nesah adalah si 2 waktu, si 2 rakaat doang. Nah sampai itulah sudah bahas para ulama tentang bahwa memang arah waktu fadilah, waktu jawaz, jawaz bila karah, waktu karah dan waktu tahrim. Namun tetap teparin as-salatu ala waktiha. Kembali terceritaan keipuat penopsan ala ittifaq. Lai keipuat ni mondok le lasem tu mondok. Jadi dia mina tamat le lasem, ule lah di Pak Bandung le apa namanya Cipede. Peleh marak sembalun. Oh hari wan mondok itu. Seminggu lu mondok di Cipede. Jadi beranganlah ya le sopo dedara. Dedara ni anak pegawai Departemen Agama. Akhirnya berjodoh lah ia. Dia mana berjodoh uno. Terjauh lah dari Pak Cipede. Yarnya miskin kan dia puat. Miskin gade. Akhirnya kan demen datang lebaran kan lalu mudik jauh Seninan. Tetanda ing doang tangkong si kedua si Seninan ni sampai lebaran mudi dilah tangkong si kedua lain lebaran lain no kedua neka berarti ini narak tangkong no kanak ni ini narak sinta beliang wah ni tetusi lah ya kepuat ni padahal kepuat ni kepele. Akhirnya kan ia si tersinggung itu merasa hina si tetusi si mentoa gara-gara apa? Tinara ila menjadikan mama tangkong si kedua pira kali sini nama ia doang kedua jangka pira lebaran. Ni mentoa. Akhirnya ulik lah keipuat kembali tiba pondok le lasem. Waktu no nina si mimpin pondok ngumbe caran nyai ante kecanin mulang rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Coba ulah dulu sembahyang le awal waktu de manajer azan dengan langsung sembahyang wajib. Dari prisma sunat kabli apa? Langsung sembahyang wajib. Petang de sempat jelu. Dengan le waktu nan atau dengan jarang le emperan masjid, di mana arah pondok. Di mana arah pondok. Akhirnya cobaan sih kepuat. Sembahyang di awal waktu doang selama petang dah sempat jelu. Setelah cukup petang dah sempat jelu, arah ngebeng ia nendu.
nendut tahu nalat sayur. Ya leka mulai berangkat. Terus angka jengke neke nih kayak puat pesantrennya pasti awal waktu doang tahun sembahyang. Sampai nemau tahu nalat sayur doang kalau nggak tuh 50 hektar. Kalau nggak tuh 50 hektar. Jadi sirkulasi panen itu tetap bilang gitu. Nah iya sih berprinsip jangan biarkan sejengkal tanah kosong. Jangan biarkan sehelai sampah pun berserakan. Selapun pokoknya narat teh. Kadang-kadang sayur isi gen bakalan teh pinak jadi rabuk doang. Bahkan para santri demena ngasa ngelemak-lemak harus betusi le belek suatu siapa. Pinak jadi rabuk tusi santri. Santri ini terus ngajina memang dia terlalu luwe. Bagawian luwe. Arak isi nalat, arak isi ngeder, arak isi ngembot, arak isi ngepek, arak isi ngirim. Berarti memang tetap ikhtiar. Dia dengan dalang wiridnya doang. Lagu wiridnya adalah sebagai sebuah pendekatan kepada Allah. Ikhtiarnya pun tetap jalan. Sang neka sang arak 500 hektar petani sayur dengan berbagai macam sayur. Jadi kan di tempat itu marak dap sembalun dap toh baik luwe lagi. Justru sembalun kan dah kena teleh. Ai agak jarang. Ini jadi luwe ai. Jadi sapu santri itu adalah ahli pertanian. Si kedua, arak masih santri ini, santri anak pengusaha beli. Dia menolak dengan pondok santri itu karena pengusaha beli kan. Anden uji sedingan tuan jauh barang sekapal, kapal beli. Terampoklah kapal nu tengah jalan tengah laut. Ia sendiri seleko terdampar di sedin panti. Ini lalu na beli kerja kepuat. Ngombe keadaan lain. Kajikan berulek mondok. Terus uji sedingan toa usuk jauh barang jadi pengusaha. Terampok kapal nu barang nu sekapal. Orang ini susah. Nah iya dia disuruh malik sekepuat. Pokoknya nak wirid sembahyang awal waktu selama petang dah sempat jeluh. Dah lupa tu. Bahkan yang kena kali itipak nu selapu na santri nu dia sembahyang di awal waktu doa. Tentu si benda yang perusahaan kapal jauhna setelah petang das jelu ule halor ule ia di Palembang ternyata barang-barang nu ule selapu si kapal nu ya ule kembali bahkan arah tambahan. Nah ini adalah ternyata padilah daripada sembahyang di awal waktu nu dan sekedar mau pahala beli doang. Lagu bonus kemulahan duniawi. Jadi kepuat ni kadang-kadang dak misal jadi imam. Lagu untuk pribadi sembahyang dulu ya sembahyang untuk awal waktu misalnya. Sembahyang wajib. Baru jadi imam lain. Sembahyang ini kan sembahyang umum. Ini sembahyang khusus. Jangan ya dengan kejadian kemulahan. Akhirnya setelahnya berkembang mentoak sangat sini nyesel. Jadi si tetusi lain. Jadi marak Soekarno selai si tetusi dengan Belanda gara-gara itu milik anak si Soekarno. Nah yang tidak bersumpah Soekarno kan. Pokok dengan kusir doang kemuliaan negara. Lagu kebetulan ndek bangsa Indonesia ngusir pasukan sekutu, si ngusirnya Jepang.
Jepang Musri sebab Jepang kan jauh peralatan perang sangat luas di Indonesia. Di nekawa isi pasukan sekutu. Tuper Jepang. Lagu ndek terserang Jepang di Indonesia. Si pasukan sekutu Hiroshima Nagasaki bombardir tentara sekutu artinya kan lumpuh. Dia narak nyuplai senjata, dia narak nyuplai minyak. Sedangkan lebih 2000-an kapal perang jauh nih si Jepang di Indonesia ngumpetan gede kewalahan pasukan sekutu. Nah, kesempatannya bombardir si dia lah pasukan sekutu yang celap langsung panitia persiapan kemerdekaan Indonesia langsung memproklamirkan kemerdekaan Indonesia si Soekarno Hatta. Manulah sebagai spirit. Jadi ini memang tersinggung, emosi, kecewa. Lagu harus jadi spirit untuk memotivasi perjuangan lebih gesit, lebih giat, lebih bersemangat. Ya. Jadi sembahyang di awal waktu ini adalah merupakan suatu ibadah sih sangat-sangat luar biasa memang. Sangat luar biasa. Walaupun kanggo bahwa siaran perintah adalah layak tadil fauron. Tidak menuntut untuk dilaksanakan segera. Kanggo tandehang-dehangnya. Lagu walaupun ngenu harus meta si betul-betul padilah. Betul-betul padilah. Kemudian si ketua nang isi sahabat ni adalah tentang pegawaian apa seperti abdal. Pertama salat di waktu ni. Si kedua adalah birrul walidain. Oh ya julaan ini. Ya ada di mudi sini. Keselit wayah di mudi. Birrul walidain. Birrul walidain. Apakah urutan semacam ni dan pergunakan summa ni? Summa ma'adha ni. Kemudian apa? Summa ayu. Kemudian apa? Summa adalah di tertib wa tarakhi. Menunjukkan urutan, peringkat. Berarti paling afdal adalah as-salatu ala waktiha. Salatu ala waktiha. Kemudian birrul walidain. Berbuat bagus terhadap ina dan ama. Ini merupakan pegawaian isi paling afdal. Paling afdal. Yang kedua. Kemudian apa bahasa Allah? Ialah al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini kadang-kadang sangat gatisina menjanjikan. Apalagi isi termasuk ISIS ini. Sangat-sangat menjanjikan. Pokoknya kan di dalam pemahaman ia tentang ayat-ayat jihad para ISIS itu adalah itu suruh nyemati tidak sekedar berperang. Jadi kalimat qatilunu tidak sekedar berperang artinya mati dengan musyrikin. Lagu tidak langsungan kama yuqatilunakum kafah. Qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangi dengan musyrikin bembe tambah dai. Lagu ndena tasis mengenai suasana waktu. Maksudnya bembe tambah dai kaum musyrikin isi termasuk jadi prajurit di saat suasana perang. Perang ini. Lagu lamun dekna termasuk prajurit isi milu berperang. Terdoa liwat. Sehingga etika perang di dalam Islam sangat gatis dan ketat. Sangat ketat.
dia sembarangan. Sok nasigin ngamuk doang. Ia berduyang etika. Karena Rasulullah sendiri bahasa. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah Ta'ala telah mencatat akan kebagusan atas segala sesuatu. Arti mencatat itulah masing-masing ia berduyang etika, berduyang tata cara. Fa iza zabahtum fahsinu zibha. Lewat kunta begorok hewan maka bagus-bagus dan begorok. Fa iza qataltum fahsinul qitlah. Lamun ta berperang maka bagus-bagus dan berperang. Beruan ukuran bagusnya. Ndak mati musuh siwa menyerah. Ndak mati musuh siwa menyebut dua kalimat syahadat. Ndak mati dengan toa. Ndak mati dengan inem. Ndak mati karena kode. Ndak sampai mati binatang. Ndak sampai nyedak tata letak. Ndak sampai bakar bali, nyedak bali. Nah, itulah peperangan dalam Islam. Karena peperangan dalam Islam memang tidak semata-mata untuk menyerang, lagu membela. Apakah harus menang? Memang harus menang. Harus menang. Nah, keharusan menang ini adalah merupakan suatu keinginan. Niat tetap lillahi ta'ala. Dan sadar bahwa kalah menang dalam berperang adalah Allah menentukan. Marah suatu ceritaan Kiai Nawawil Bantanin. Wah alim dia balik kan ya. Di Banten tuh alim. Ya. Terus nantinya lalu tiba Mekah. Muzakarlah para ulama-ulama beli di Mekah. Si berasal dengan berbagai macam asal usul. Tentang masalah berperang untuk mati syahid ataukah untuk menang. Oh, selapu ulama lu jangan mengatakan anti mati syahid. Anti mati syahid selapu. Beliau biasa mengatakan anti menang. Anti menang. Sehingga lawan untuk mati syahid lu selapu mati syahid saya kan kuat loh. Dinara jadi prajurit si kuat. Gentak kalah lu tuh. Nyana kalau untuk perang, menang, mengalahkan musuh, izul Islam wal musliminu akan kelihatan. Kewibawaan, kehebatan kaum muslimin. Sehingga lamunah memang izul Islam wal muslimin bau terbangun, maka musuh angsal berdek doang pada berari. Diman berperang pada kalah. Ini lamun terus menang dan terus menang. Cari musuh akan mundur teratur. Berut perandangan wah mundur. Lamun menang. Nah lamun kalah lo untuk memang mati syahid untuk pribadi. Jelap dalam surga. Lah lamun kalah terus. Saya lawan jadi panglima perang si kuat dan tangguh si menyebabkan kaum muslimin berwibawa. Jadi hebat. Ya bahasan beliau. Yang dia sadar. Ulama-ulama sering. Bagus gitu. Pikiran wayah ini. Dan Kiai Nawawi Al-Bantani. Adalah termasuk suatu isi. Tinggi nilainya adalah jihad. Fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini adalah berjuang. Untuk membela agama Allah. Kata-kata sabilillah ni ia termasuk mustarak lafzi. Mustarak lafzi. Ini berarti adalah berperang membela kewibawaan kaum muslimin, membela kewibawaan Islam, membela harga diri Islam. Lalu lamun Mahmud Saltus sabilillah sangat luas. Segala upaya dan usaha isi bau termanfaatan secara umum pertama sekali si kaum muslimin termasuk sabilillah.
atau pemanfaatan dengan duit termasuk sabilillah. Bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun pekan, bangun mall, bangun terminal, kemudian bangun airport, bangun pangkalan angkatan udara, kemudian bangun pelabuhan, termasuk sabilillah. Karena untuk kepentingan umum. Mina irigasi, dengan ngelek air, mina rurung, dengan naleka batu, termasuk sabilillah. Walaupun si leka atau si memanfaatkannya kadang-kadang dengan kafir, tetap lagu pada sabilillah. Karena apa? Ya sebabnya sebagian bebeli angpalan tembangun masjid timpal pekan. Perayaan masjid, kumbena tahu menyembah Allah Taala doa, suci. Karena khairul biqaul masjid. Tanah si paling bagus adalah tanah si bangun masjid. Wasarul biqa asuk. Tanah si paling lengi adalah pekan. Iya nih. Lagu dalam perkembangan dari segi kebersihan misalnya, luwe mall ini kan lebih bersih daripada masjid. Jangankan mall, Alfamart lebih bersih daripada masjid, sebagian masjid. Kumpen, jangan masjid itu dikedus sekali seminggu doang bilang Jumat. Lamun selain jelo Jumat ya tahu besinak semama bimbi kadang-kadang. Tahu dengan anak. Bahkan sampai di gulungan di permimbarnya tahu dengan anak baso. Dia ada pelihara isi masyarakat. Nah yang itu arah sih mengatakan lebih abdal membangun pekan. Karena membangun pekan itu adalah kemanfaatan isi banyak dengan si manusia kebanyakan dengan, sehingga manfaat lebih banyak. Tidak beralasan. Jadi memang di dalam ibadah Islam ini, pertama arah ibadah hanya untuk diri mesa. Sembahyang, puasa, haji untuk diri mesa. Si kedua, hanya untuk kaum muslimin. Zakat hanya untuk kaum muslimin. Infak memang kanggo untuk non muslim. Lagu si keruan gati merata untuk seluruh makhluk, bahkan akhlak. Akhlak ni dia untuk manusia doa. Dia untuk umat Islam doa. Seluruh makhluk wajib berakhlak. Dia termasuk kadabal ihsan ala kulli syai'. Nah inilah ya pendapat sebagian. Saya mengatakan bahwa kok membangun pekan lebih afdol daripada membangun masjid. Terus berpikir, kumbenan yang berpikir pemanfaatan pekan si bermanfaatan kan bermacam-macam pekan ini. Si pemanfaatan 24 jam pol untuk kesejahteraan umat. Antara masjid bilang waktu doang gunanya. Bahkan Arab mengatakan bahwa mubazir kumben duit biaya sebulan tes membangun masjid, pemanfaatan sekali seminggu, pemanfaatan sekali sewaktu. Sementara pekan jembatan di demen telah pemanfaatan. Nah, ini saya memandang dari segi azas manfaat. Aran ya dengan berpendapat. Nah, memang akhirnya manusia lebih banyak tertarik untuk membangun masjid. Sampai sekian banyak masjid. Terbanyak masjid di Indonesia adalah di Lombok. Di Lombok terbanyak masjid. Karena malah sebelum khairul biqa al masajid. Tanah paling bagus adalah tanah pembangunan masjid. Tempat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa mahabbah dari Allah taala.
Berarti ini, lamun masjid nu adalah sebagai hablum minallah, tahu menjalin hablum minallah, sedangkan pakan nu adalah tahu menjalin hablum minan nas. Hablum minan. Duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu ila bihablim minallah hablim minan nas. Dalam arti masjid adalah sebagai tempat untuk berkomunikasi secara vertikal dengan Allah Ta'ala, sedangkan isi berkaitan kejepekan masalah kantor, jembatan, terminal, airport, kemudian lapangan dan sebagainya adalah hablum minan nas. Hablum minan nas. Berarti dua-duanya harus mendapatkan perhatian si mereka. Lahir di zaman Rasulullah SAW kan pertama kali bangunlah masjid. Baru dia berbicara tentang mas pekan. Pekan sangat penting karena untuk hablum minan nas, apalagi menyangkut masalah kesejahteraan umat. Babus salawatil khamsi kiparatun. Ini suatu bab pada membicarakan salat yang 5 waktu itu merupakan satu kiparat. Kiparat itu artinya penghapus. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah. Telah bercerita kepada kami oleh Ibrahim bin Hamzah. Qala haddatsani Ibnu Abi Hazim. Telah bercerita pada oleh Ibnu Abi Hazim. Zarawardi. Zarawardi. An Yazid daripada Yazid. An Muhammad ibn Ibrahim daripada Muhammad bin Ibrahim. An Abi Salamah daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, anak daripada Abdurrahman. An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Annahu bahwasanya dia sami'a Rasulullah SAW yaqulu. Dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahran, kalau seandainya nahran, sungai, bibabi ahadikum, berada di pintu rumah salah seorang dari kalian. Yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Lalu dia mandi di kali itu setiap hari 5 kali. Ma taqulu, lalu apa kau katakan? Ma taqulu zalika. Yubki min dauranihi, apakah ada yang tinggal daripada kotorannya? Qalu la yabqa. Tidak ada yang tertinggal min dauranihi, daripada kotorannya syai'an sedikit pun. Qala fadzalika, maka yang demikian itu mathalul salawatil khamsi, perumpamaan daripada salat 5 waktu. Yamhullahu bihi al khatoya, membersihkan oleh Allah dengan salat itu akan segala macam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Nah, yang timbul permasalahan, apakah al-khati'atus kubra atau al-khati'atul sugro pakat? Maka para ulama dalam memahami memang berbeda. Arah simarannya hanya dosa kodik doang, dan dosa si berkaitan kepada Allah Ta'ala doang. Si berkaitan kepada Allah Ta'ala sekalipun lamun belik jadi bau, atau dakan kodik lagu berkaitan kepada manusia dia bau, karena harusnya ada yang ampun, ada yang maaf. Jadi dan ini termasuk pendapat daripada para ulama tentang si tahapus itulah as-sigori khassah. Sigor khassah. Dari dosa-dosa kecil. Yang tahu si para ulama dan dosa kecil adalah karena ia pada yang marak misal kotoran-kotoran si arak dekat le awak dan dia berupa najis ni. Dia berupa najis. Dan lebih-lebih Rasulullah SAW mengatakan malam yajtanibil kabair, selama dia menghindarkan diri daripada dosa besar. Dosa besar. Nah ini memang berdasarkan dia lah yang khusus adalah dosa-dosa berit ini. Lagu apabila teryakin bahwa
sembayang ni apa begini tegawi secara sangat serius dengan padilahnya isi sangat-sangat belik, maka tentu teryakin dan husnuzon baik dosa belik pun adalah termasuk ya bau terhapus isi padilah solat, si padilah solat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza lam yabtani bil kabair, artinya apabila memang menjauhkan diri daripada dosa belik. Nah, lamunan dia menjauhkan diri daripada dosa belik, bahwa hanya dosa beri isi bahasanya isin hapus. Nah, adapun lamunan menjauh, misalnya ni dosa belik dua gawe ni wah juluan wang no juluan. Jadi kan berbeda kan ce? Ya, dia mana selesai solat gawe dosa belik. Dia mana gawe dosa belik solat dia. Dia dengan no. Cuma ia wah gawe dosa belik terus karena menyesal bertobatlah ia untuk membuktikan bahwa diri tobat tulen-tulen adalah melakukan solat dengan cara bagus-bagusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kan memberikan penghapusan. Marantali hadis si juluan, nah adapun sirubine jangan tentang parat adalah isi termasuk dosa seberi. Adapun di waktuna Rasulullah terketuan si sahabat bahwa sahabat ni wah terjerumus melakukan sebuah dosa, dia nak jawab si Rasulullah, dia nak rumuk si Rasulullah sampai berkali-kali datang kepada Rasulullah SAW. Terus saatnya dia menwah sekian kali berketuan, terketuan si Rasulullah SAW. Apa ketuan? Wa ma'udu. Sampun ya Rasulullah. Ya bagus si ma'udu. Alhamdulillah ya bagus ya Rasulullah. Kemudian wa solat. Sampun ya Rasulullah. Ya bagus ya solat. Sampun ya Rasulullah, bagus kaji solat. Nah yang dia bahasa innal hasanati yuzhibnas sayiati. Setetu-tetuna pergawian bagusnya ia menghapuskan as-sayiat. Berbagai macam kejahatan-kejahatan. Berarti kejahatan dalam ini masuk dosa-dosa. Dengan keumuman sabda Rasulullah SAW ini adalah menunjukkan bahwa dosa belik pun baru terhapus. Isi kekuatan solat sigawe itu 5 waktu. Cuma marak si bro tidak ada sampai melakukan jarak solat maksiat, jarak maksiat solat, jarak solat maksiat, jarak maksiat solat, apalagi sampai dosa belik. Nah, lamunnya jadi berarti dia tergambar solat sigawe ini sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan berbeda no. Berbeda si waliwat timpal isi gawe ini secara selang-seling. Berarti ini nara pengaruhnya solat si gawe ini untuk mencegah ia daripada perbuatan jahat. Apalagi kan sampai bau menghapuskan dosa, apalagi dosa belik. Ini bau karena apa? Karena boleh jadi salat si gawe ini bagikan ladik isi majal, ladik isi kongol. Kumbe nanti na kongol, beru na jera asak ladik no, malik na gunayang ngerantak batu, kongol, malik nasa ya, cangkat tajab tu lah ni kemerak, lemen merak, gunayang na ngerantak batu, kangen doang jadi ini. Akhirnya apa? Akhirnya ladik ni dia na merang-merang, dia na kongol-kongol. Lalu si terakhir ia si menentukan, mungkin dia mana pasak merang-merang, dia ada guna yang rendak batu. Berarti kan merang doang begitu. Atau sebaliknya, dia si gen terakhir itu ngasak, kedua rendak batu, anda ada pendah. Ya luntur dasak ni. Dia ini merang, kumbe dari karena ikar gudaya kan rendak batu. Inilah ya ibarat daripada salat isi berang selang-seling, gawe maksiat, gawe solat, gawe maksiat, gawe solat. Ya kongol berarti. Nah, dalam kongol berarti ini ada bau ganti gudayang untuk jadi
ngoket dosa. Memang arah amalan-amalan isi ta guna yang untuk nyedik dosa sampai sekecil-kecilnya. Marah sebut dalam Irsyadul Ibad no kan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri minal faqri min adzabil qabri min adzabin nari wa na'udzubika minasyirki ma a'lamu waghfirli bima la na'lamu. Yang termasuk penghapus dosa banyak memang. Termasuk ya untuk penghapus dosa. Karena ya karum bin rahmat yastaghits min adzabin astajir wa sallallahu alaihi wa la takilna ila anfusina wa la ila adaina tarafatan kalamihu. Kemudian rabbul kulli syai' ya rabbul kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tuhasibna kulla la tas'alna kulla syai' wa la tuhasibna kulla syai' wa atina kulla syai'. Dan ini adalah penghapus dosa di samping sholat. Banyak terguna yang. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala, babu tadyi'is salati an waqtiha. Ini satu bab pada membicarakan menyia-nyiakan sholat dari waktunya, artinya mengulur-ulur waktu kemudian diterumu sampai sugul dengan waktu. Haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita padaku oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Mahdi, telah bercerita pada oleh Mahdi. An Ghailan, daripada Ghailan, an Anas, daripada Anas. Qala ma a'rifu syai'an mimma kana ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma a'rifu syai'an, saya tidak mengetahui sesuatu, mimma kana, daripada apa yang telah ada ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kila as-salat, sembahyang. Qala alaisa sana'tum ma sana'tum biha, bukankah kalian melakukan apa yang kalian lakukan padanya? Apa ini? Oh, ilofat. Kita jangan sanaktum ni. Alaisa sanaktum mada sanaktum. Seharusnya memang iya, sesuaikan je bab ni. Alaisa dayatum madayatum fiha. Tidak, sarah. Apa ini? Sarah. Kan sarah. Iya, memanglah mudah kita dengan judulnya tadyi' lagu itu jadi alaisa sana'tum ma sana'tum fiha. Jadi memang di akhirnya Anda mengatakan dayakta qad dayaktum. Alaisa dayaktum ma dayaktum fiha, bukankah kalian menyia-nyiakan apa yang telah kalian sia-siakan padanya? Artinya menyia-nyiakan ini adalah makan dia digawe di waktunya sampai sugul waktu solat. Ya tahu nah, berarti para menyia-nyiakan solat. Menyia-nyiakan kan nyedang-edang kan kalau bahasan kita. Nyedang-edang. Nah ni, jadi dek nara si tahu sesuatu lek masa Rasulullah SAW ini. Dek nara. Kalau kecuali solat, mau lagu Anda kan termasuk dengan si menyia-nyiakan solat dan megawe li waktu dan tepat waktu sampai sugul waktu solat perlu pada gawe. Ini kan berarti nyedang-nyedang. Haddatsana Abu Zurarah, telah bercerita padaku oleh Ibnu Umar bin Zurarah. Qala akhbarana Abdul Wahid, telah bercerita padaku oleh Abdul Wahid bin Wasil, dan anak daripada Wasil. Abu Ubaidah Al-Haddad,
yaitu Abu Ubaidah Al-Haddad Al-Utsman daripada Utsman ibni Abi Zawadi, anak Utsman bin Abi Zawadi, yaitu akhi Abdul Aziz, yaitu saudara daripada Abdul Aziz. Qala sami'tu Zuhriya yaqulu, aku mendengarkan Zuhri berkata, dakhaltu ala Anas bin Malik, saya coba masuk atas Anas bin Malik di Damaskus lah cara lain. Wa huwa yabki, dia itu nangis, dia nangis. Fakultu, maka saya pun bertanya kepadanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan kau nangis? Apa sih yang menyebabkan kau nangis? Faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu. La a'rifu syai'an, saya tidak mengetahui sesuatu. Mimma adraktu, daripada apa yang saya dapatkan. Illa hadis salat, kecuali salat ini. Kecuali salat ini. Wa hadis salati kadduyan, dan salat ini disia-siakan. Jadi marak-marak ini kan sangat berharga lah. Di narak lain si warisinku langsung dengan Rasulullah, kecuali salat ni. Kalau aku tiba-tiba maka dengan nyedang-nyedangnya salat nu dina perhatian. Dina perhatian. Maka ialah sebabnya lamun para ahli fikih mengatakan bahwa di nara anugerah Allah Subhanahu wa taala si paling mulia tekicanin terhadap hamba Allah selain daripada rajin melakukan sholat. Rajin melakukan sholat. Mulai daripada rajin apa? Rajin kuantitasnya, luweknya. Nah, lamun rajin luwek dan ini berarti bau menggambarkan rajin kualitasnya. Bagus. Karena apa? Memang kan makna daripada lazzatul ibadah, halawatul iman, lazzatul ibadah, husnul khatimah nu di depan ada semaran tante maran es krim mai, kemudian pizza mai lebih weh. Lagu lamun tama dengan bacot ipada doa. Nah, ndek dengenu tanta mengukur maina ibadah. Lagu mulai akan berawal daripada luwe sering teh melakukan ia. Sering teh melakukan sembahyang. Mara memang di dalam kitab di dalam Irsyadul Ibad Majalis Susaniyah arak keterangan mas ini. Arak keterangan santri isi melek senina kiai ini. Kiai ini kan ya luwe senina paling pajang, paling inges. Kanaknya memang anak dengan mewah. Si melihat baik kita anaknya jadi dengan tahu si amanah pondokan lah iya. Juga agak jauh memang kanak. Andai berterus terang. Jemeleknya senina kiai ini dan senina kiai ini pun berbeda. Jemeleknya kanak ini bahan. Itu melek kamu, melek. Yang dia lah. Tenang sih nadepin si kiai ini. Lamun jana arak syarat. Lamun tuntas syarat ni ja alur ada kabelun. Dekat siang, ia pun siap masjid siang. Sembahyang harus tetap lemudingku 5 waktu selama petang dasa jelu, petang dasa kelem. Tetap bilang jelu ni. Bilang waktu nanti pas lemudingku doang tahu. Ya nanti kena. Milih kan aku. Sanggup ya sepenting kena mau nyai. Akhirnya tentu, mulai ya merasa berat, dulu ingat merasa berat. Karena dia udah biasa, berat ini. Ngonek-ngonek tak mulai seminggu, dia tahu nak berpikir. Syukurlah, aku sembahyang, dan karena Allah jadinya aku sembahyang. Jadi karena Allah, kok milih apa yang sembahyang karena dengan Nina. Dia tahu aku milih dah, senina kiai. Mulai bimbang.
Tama tipa jelo si ke-20. Kalau ya tak ada fokus wah. Lillahi ta'ala kanak dia sembahyang. Lillahi ta'ala. Denara wah ngenang. Denara ngenang na senina kiai na. Denara. Lagu pokok lillahi ta'ala. Nah, demena wah selesai petang dah sejelu. Tenti ana si kiai. Anu ni. Kanak tenti ya. Sigen nyampiang hajat. Lagu dia datang-datang. Sembahyang meletup. Nah, warajat ketua. Ngombe masih ara angan me. Sigen anu melihat beradik kancanyai. Ada ni hidok lampak nen kiai. Hidok naya. Kaji nyesel Pak Yai. Masa kan kaji beribadah hanya untuk dengan ni. Dia kaji beribadah karena Allah. Bahkan ara satu cerita salah sopok santri Mbah Halil Bangkalan. Isi marak ni lagu cuma bijan Mbah Halil dia tak na meli. Jadi kan memang ia kagak santri ni. Cuma yang malas, nakal. Melina cara kan melina boyong doang. Supaya nakal dia meli belajar. Terus ada minat cara. Meli yang berkhidmah jadi santri dalam. Bertugas di dalam lah. Untuk ngelayanin kiai. Meresik-resik kamar mandi. Sambil ngelirik-lirik ni pijan Bahalin. Akhirnya tegita gelagat si Bahalil kan. Tegita gelagat ni perhastiin dia ikhlas kanak ni berkhidmah jadi santri dalam. Pasiar kemelik no. Yang dekelek. Tidak boleh ngajak-ajakin. Memang ada tujuan kaji bahaya ini. Apa tujuan ni? Kaji berangan lebih bijak paling jadi kaji ni. Tentu atau berangan, tentu yai. Nah yang dia suruh masih beruno. Lalu jangan petang dasar jelup dalam sekelem harus sembahyang le buding kuluang berjamaah kaca ku dia kagut telat. Ngeno perjalanan jauh ini marak le majelis susaniyah ni. Tentu dia menuah memasuki telung dasa 5 jelur dasa kelem. Dia betul-betul luluh kanak ni khusyuk solat. Sampai ni terhenti si Mbah Halil. Yang dia datang kanak ni kan. Yang ketuaan terus. Masih baru jadi perjalanan. Anda masih milik berangan le anakku. Dia nyesal. Sehingga mulai khusyuk beribadah. Nah inilah termasuk ia solat isi betul-betul tanha anil pasya'i wal munkar. Jadi ia tak ada bahasan di dalam tanha anil pasya'i wal munkar majelis susaniyah. Jadi apabila tegawi secara serius memang tonolah tahunya terdapat separan lazatul ibadah. Memang pada dasarnya juga terpaksa. Oleh jadi biasa. Setelah biasa jadi sangat menikmati ibadah. Dan inilah yasid para ini halawatul iman dan lazatul ibadah akan berlanjut dari husnul khotimah. Nah iya aja bapaknya nangis ini. Enggak ada sih mau dengan Rasulullah sholat ni kok makan sia-sia yang ini. Makan sedang-edang. Qala babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ila al-marjal.